Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Lucy Rahmadiani MPD dan teman-teman yang saya hormati. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Adapun susunan acara pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat kesimpulan serta penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh para pemateri. Saya persilahkan. Pengertian sastra Indonesia. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari kata sas yang memiliki arti mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk. Sedangkan tra menunjukkan alat atau sarana. Sehingga sastra berarti alat yang digunakan untuk mengajar sebagai buku petunjuk atau sebagai media pengajaran. Karakteristik sastra Indonesia. Yang pertama, Angkatan Sastra Indonesia Lama sebelum tahun 1920. Angkatan sastra ini lahir sekitar tahun 1500 setelah agama Islam masuk ke Indonesia. Salah satu pujangga yang terkenal ialah Hamzah, Pansuri, dan Raja Ali Haji yang terkenal dengan Gurindam 12. Adapun ciri-ciri karya sastra Indonesia Lama ini ialah: yang pertama, bahasa baku yang kaku, bercerita tentang dewa-dewa atau raksasa, cerita tentang kerajaan, mengandung unsur keagamaan yang kuat. Yang kedua, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka terdiri tahun 1917 dengan ditandai berdirinya Balai Pustaka. Para penulis atau pengarang dan para ahli bahasa Melayu didaulat menjadi redaktur dari Balai Pustaka. Novel Siti Nurbaya, karya Marah Rosli, novel Ajab dan Sengsara, karya Merari Siregar, dan novel Salah Asuhan, karya Abdul Muiz, merupakan salah satu contoh karya sastra Angkatan Balai Pustaka. Yang ketiga, Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini ditandai dengan terbentuknya Majalah Pujangga Baru. Karya sastra yang ada di angkatan ini antara lain Rindu Dendam karya J.E. Tatengkeng dan Nyanyi Sunyi karya Amir Hamzah. Yang keempat, Angkatan 1945. Angkatan 1945 terbentuk pada masa kemerdekaan Indonesia. Salah satu sastrawan yang terkenal ialah Chairul Anwar. Ada beberapa karya dari Chairul Anwar yang sampai saat ini masih sering kita dengar seperti Puisi Aku dan Kerawang Bekasi. Yang kelima, Angkatan 1950. Angkatan 1950 merupakan angkatan lanjutan dari Angkatan 1945. Ada pengembangan karakteristik dari Angkatan 1950 seperti yang pertama, pusat kegiatan sastra sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, nilai keindahan terbentuk atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional. Yang ketiga, kebudayaan daerah lebih banyak dimunculkan untuk mewujudkan sastra nasional Indonesia. Yang keenam yaitu Angkatan 1966. Angkatan ini muncul saat peralihan dari rejim Orde Lama ke Orde Baru. Beberapa sastrawan yang masuk ke dalam Angkatan 1966 antara lain Taufik Ismail dengan karya Tirani dan Benteng, Sutardi Djalzom Bahri dengan karya Amuk, Sapardi Djoko Damono dengan karya Dukamu Abadi. Yang terakhir, Angkatan 2000. Angkatan ini ditandai dengan perubahan milenium. Kalian pasti tahu dong novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, itu termasuk Angkatan 2000 Squad.
Selain itu, novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Siraji dan Negeri Lima Menara karya Anwar Fuadi juga termasuk karya sastra angkatan 2000. Oke, selanjutnya yaitu jenis dan bentuk sastra Indonesia. Nah, sebelumnya, menurut Amriel Sukandi bahwa fungsi sastra adalah untuk menyampaikan ide-ide, perasaan dari diri manusia dengan nilai yang estetika. Kita bisa contohkan yaitu dengan puisi. Puisi itu kan merupakan sarana untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Dan dalam puisi itu ungkapan-ungkapannya itu dibalut dengan menggunakan majas dan lain sebagainya agar bisa terlihat lebih estetik. Seperti itu. Baik, materi yang terakhir yaitu bentuk sastra Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Yang pertama yaitu prosa atau fiksi. Karya fiksi adalah salah satu bentuk karya sastra yang sengaja dibuat, diciptakan, atau dibentuk. Ciri utama dari prosa fiksi adalah berupa narasi atau rangkaian beberapa kejadian atau peristiwa yang terjalin menjadi sebuah cerita. Yang kedua yaitu puisi. Puisi adalah jenis sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan cermat sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan suatu pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna khusus. Dengan kata lain, puisi adalah rangkaian kata yang sangat padu. Yang ketiga yaitu drama. Drama adalah jenis sastra dalam bentuk puisi atau prosa yang bertujuan menggambarkan kehidupan lewat kelakuan dialog, cakapan para tokoh. Yang kedua ada non-fiksi, yaitu diantaranya yang pertama biografi. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain. Yang kedua autobiografi atau autobiografi adalah riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh tokohnya sendiri. Yang ketiga yaitu esai. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Yang terakhir yaitu kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu karya sastra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.